Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para rawuh hadirin wal hadirat, para bapak lan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang paling layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun untuk dosa yang engkau perbuat dan juga dosa orang-orang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan. Di sini konsep tentang istighfar, amal soleh, dilandasi dengan kalimat perintah fa'alam, yaitu mencari ilmu. Ayat ini kemudian akan kita jadikan kajian pagi ini dalam konteks menjaga generasi muda, yaitu anak-anak dan cucu-cucu kita ke depannya dari gangguan tauhid. Jadi tauhid la ilaha illallah sebagai sebuah ilmu itu tidaklah bisa kita klaim tanpa adanya ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan mana yang hanya pura-pura la ilaha illallah dan mana yang serius akan memperjuangkan la ilaha illallah. Sehingga dalam sunnatullah, dalam sejarah umat manusia, justru ketika kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, kita dapati hidup beliau tidak selalu ideal. Kondisi yang tidak selalu ideal ini yang lalu kita pahami sebagai ketetapan Allah. Ternyata tidak semua rencana yang kita tulis, harapan yang kita langitkan itu selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan, Allah juga punya ketetapan, dan keyakinan kita sebagai orang beriman, al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada takdir, qada dan qadar Allah, bahwa apa yang terjadi tidak akan lepas dari ketetapan Allah, dan semua yang Allah tetapkan berlandaskan pada Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil, dan Allah yang maha pengasih dan penyayang. Maka kurang tepat jika kita dapati anak-anak kita, generasi muda hari ini lalu merasa hidupnya tidak bahagia, merasa hidupnya nelongso, susah, merasa kemudian seperti tidak diperhatikan, tidak diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat kursi kita dapati Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup, Allah mengatur semua urusan manusia. Ayat 19 surat Muhammad tadi
mengajak kita untuk yang pertama, fa'lam, ayo terus belajar. Maka majelis taklim seperti ini bentuknya sebulan sekali, selapanan, atau apapun wasilah yang bisa kita manfaatkan lewat YouTube, pengajian online, itu semua dalam koridor menjaga kemurnian tauhid. Yang kedua, perintah kita untuk la ilaha illallah ini lalu tidak akan kemudian kita dapatkan secara gratis. Ada ujiannya. Ujian ini yang kemudian akan menampakkan mana yang la ilaha illallahnya cuman ikut-ikutan, mana yang la ilaha illallahnya cuman warisan, mana la ilaha illallahnya cuman tulisan di KTP. KTP mawon tas enten mboten agama. Cuman tulisan di KTP Islam. La ilaha illallah ini kemudian ternyata punya konsekuensi. Maka ketika kita ngadakan pengajian seperti ini, hati kita kemudian akan kelihatan tampaknya. Yang berangkat cuman gara-gara tuntutan panitia, yang berangkat cuman daripada nanti disindir-sindir sama Pak Hari, daripada nanti disinggung-singgung sama Pak RT, Pak RW, sudahlah tak datang sajalah. Kita bisa bercermin pada hati sendiri. Majelis taklim seperti ini menurut kita penting atau tidak? Karena nyatanya ketika kita sekolah negeri, materi tentang agama itu terbatas, kerja membangun karir, tidak semua karir kita dalam lingkup keagamaan. Ya mungkin kalau jenengan dinasnya di Kementerian Agama mungkin lebih banyak materi tentang rohaninya, tapi kalau yang kerja jualan, bisnis, yang punya kantor swasta, yang berangkat sebagai profesional tertentu, aparat negara, polisi, tentara, dokter, berapa banyak bimbingan tentang agama itu bisa kita dapatkan. Sampai hari ini lalu yang bisa kita lihat, satu-satunya momen tempat kita untuk menambah ilmu tentang agama kita justru adalah di majelis taklim, di masjid-masjid, momen-momen selapanan, momen-momen pengajian bulanan, momen-momen muludan, rejeban. Kalau momentum ini kita anggap tidak begitu penting, lalu dari mana kita akan mengenal lebih dekat bahwa Islam ini adalah agama yang paling Allah ridhoi. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan kita waktu SD, yang pelajaran agamanya ya seminggu sekali aja ya cuman 1 jam 2 jam, bisa nggak kira-kira itu memperjuangkan iman kita saat bertemu orang non yang kafir, yang Kristen, Katolik, yang Hindu, Buddha, yang Yahudi, saat menghina-hina agama Islam kita? Allah, orang Islam paling juga cuman ikut-ikutan. Allah, orang Islam paling bisanya cuman gandolan sarungnya Pak Yai. Orang Islam kemudian dituduh bodoh. Orang Islam dituduh hanya ikut-ikutan dogma, doktrin. Walah cuman disuruh nek ditanya alasannya apa juga mereka tidak tahu. Alasan itu bisa kita patahkan, pertanyaan itu atau tuduhan itu bisa kita patahkan dengan cara menghadiri majelis taklim dan belajar serius. Belajarnya memang harus cukup serius. Makanya nanti mohon maaf ketika kita mulai materi, kita nyebutkan data ayat ataupun konsep yang nanti kita ambilkan dari perkataan para ulama, di situ kita dituntut untuk serius menilai konsep ini benar atau salah. Konsep ini apa manfaatnya buat saya? Jadi dalam majelis taklim itu memang
kita dituntut untuk interaktif. Kita dipaksa akal kita agar menilai. Ini ustadznya ngisi pengajian ini isinya cuman guyonan tok, apa isinya cuman bolan-balani materi yang bulan lalu, wingi perasaan ngomongnya yo iki, saiki yang ngomongnya iku meneh. Bukan masalah materi yang diulang-ulang, tapi terkait kualitas materinya. Saya ingin ngajak panjenengan semua untuk menjadi pengawas di majelis-majelis taklim agar para tokoh, dai dan mubalek tertuntut untuk menyiapkan materi yang berkualitas untuk jamaah yang hadir. Dari sini kemudian harapan kita semakin lama kita majelis taklim semakin pinter. Semakin banyak majelis taklim yang kita datangi, semakin yakin Islam agama yang paling benar. Bukan hanya rutinitas atau bahkan menjadi momok. Walah, selapanan meneh. Sudah ada yang komplain belum Pak Ari? Walah, pengajian lagi males. Walah, paling itu-itu aja. Tayyib. Panjenengan kalau main ke kampus-kampus yang memang terafiliasi kepada Islam, UIN katakanlah ya, UIN, kemudian kampus-kampus Islami baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Madinah ada Universitas Islam Madinah, di Mekah ada Universitas Ummul Qura. Kampus-kampus Islam yang bicara tentang usuluddin, tafsir, hadis, usul fikih, ilmu fikih sendiri. Semua itu adalah cabang keilmuan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cabang ilmunya itu jadi fakultas, bener. Jadi kalau kita majelis taklim, yang kita kaji apa? Quran dan Sunnah. Kalau pengajiannya tidak mengantarkan kita kepada satu paradigma baru, nilai-nilai baru, ya berarti majelis taklim kita kurang berfungsi dengan benar. Karena majelis taklim itu ya tempat kita dapat ilmu baru. Kalau di majelis taklim kita tidak dapat ilmu, isinya hanya rutinitas, ya jangan nyalahkan konsep majelis taklimnya. Karena konsep ini ketika dibawa ke kampus itu jadi fakultas-fakultas yang ilmu di dalam dikaji dengan sangat serius. Maka harapan kita majelis taklim ini setidaknya bisa memperkenalkan sedikit ilmu yang kemudian jadi fakultas-fakultas besar itu. Kalau setiap kali kita majelis taklim tidak ada ilmunya, itu sayang sekali. Karena kenyataannya untuk menjadi sebuah pakar dalam bidang ilmu satu saja dalam agama Islam itu harus sampai S3. Belajar tafsir S1, S2, sampai S3 baru jadi pakar. Masa kita ngaji, yang dikaji Quran, setiap kali pengajian koyo kok ora ono ilmu barunya gitu. Sayang sekali. Makanya kemudian moga-moga majelis taklim tetap sebagaimana harapan, orientasinya adalah menjaga budaya ilmu itu agar menjadi tradisi masyarakat. Jadi masyarakat Islam punya tradisi ilmu. Ada materi yang disampaikan, ada yang mencatat, di akhir majelis ada tanya jawab, ada diskusi interaktif, di situ ilmu berkembang. Zaman sebelum ada kampus, zaman sebelum ada sekolahan formal, masyarakat Islam sudah punya budaya tradisi ilmu. Itu yang kita jaga. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul, dapat snack, maem-maem, selesai bubar, enggak. Jangan itu. Wah, itu disorientasi itu. Makanya moga-moga panjenengan, saya dan seluruh kaum muslimin bisa menjadi pengawas pelaksanaan majelis taklim. Kalau ada yang kurang, kita kasih kritik, saran, masukan agar semakin berkualitas.
Surat Muhammad ayat 19 tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menjadi dasar kajian kita pagi ini untuk mengangkat konsep menjaga generasi muda setelah kita dalam 3 langkah. Nomor 1, langkah yang pertama adalah menjaga pemikiran. Yang kedua, menjaga perasaan. Yang ketiga, menjaga kegiatan. Ada pemikiran, ada perasaan, dan ada kegiatan. Dan 3 dimensi ini bukan trilogi yang asing, karena ketika kita bicara tentang keimanan itu yang meliputi 3 dimensi ini: pemikiran, perasaan, dan juga perbuatan yang nanti bentuknya kegiatan-kegiatan. Saya akan bahas satu persatu beserta urgensinya nanti dalam konteks menjaga generasi muda, tentu tanggung jawab kita yang tua. Saya kasih contoh. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika kecil itu oleh Nabi SAW pernah dibonceng, diajak ngobrol tentang perkara yang cukup dalam dengan redaksi ya gulam ihfadillaha yahfadka. Nah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nih anak sekarang kira-kira kalau didawi kayak gitu mudeng murah. Paham apa enggak? Nah, jagalah Gusti Allah, Allah akan menjagamu. Yo anaknya mungkin yo bingung yo. Jaga Allah piye? Allah nang endi sih? Allah di mana? Biar tak parani tak jagane. Anak kecil dulu ketika Ibnu Abbas saat itu dikasih tahu Nabi SAW, anaknya itu sudah dalar, nyambung. Maksudnya menjaga Allah itu ya ketakwaan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Disuruh kamu kalau mau minta tolong sama Allah. Kalau mau nyuwun apapun, nyuwun sama Gusti Allah. Itu anak kecil diarahkan sedalam itu, suruh mikir sedalam itu. Contoh lain, generasi tabi'in setelah para sahabat adalah tabi'ut tabi'in. Imam Malik kan imam Darul Hijrah. Imam Malik itu oleh ibunya waktu kecil itu digandeng, diajak ketemu gurunya yang namanya Robi'ah, kemudian dipeseni sama ibunya. Nah, kamu nanti ketemu Pak Guru, belajar dulu dari akhlaknya, belajar dulu uswatun hasanahnya sebelum kamu belajar ilmunya. Sebelum kamu belajar teorinya, ambil dulu uswatun hasanahnya. Konteksnya kita yang punya anak, punya cucu, punya ponaan, pertanyaannya sudah berapa kali kita gandeng anak ini untuk ketemu orang-orang soleh? Sudah berapa sering kita gandeng anak-anak kita untuk ketemu orang pinter, para profesor, para doktor, para kiai, para alim ulama, sehingga anak-anak itu bisa melihat role model yang nyata, bukan hanya cerita fiksi yang mereka temukan di film atau di novel yang mereka baca. Itu kan dongeng-dongeng khayalan. Nyatanya gimana kehidupan nyatanya? Ternyata kehidupan di dunia nyata tidak seindah kita nyekrol Instagram. Nyekrol Instagram itu kan ya Pak, seneng like, share, komen. Nek pas ora seneng yo dislike, langsung unfollow. Nek iso diblokir sisan. Ini media sosial bisa. Tapi kalau kita di masyarakat hidup bersosial, ketemu tetangga sing rodok nyepeti, itu apa yang mau kita blokir? Itu bangun tembok, mau kita unfollow ini tetangga kita. Ora iso. Hidup di dunia nyata tidak semudah make nyekrol Instagram, TikTok, atau YouTube.
ternyata hidup tidak selalu seideal yang kita harapkan. Maka anak-anak ketika kita ajak ketemu orang soleh, pas lapanan kita ajak, pas pengajian kita ajak, anak itu kemudian punya pengalaman selain diajak ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Ngerti lho maksud saya? Jadi anak-anak ke depan ketika sudah besar, kita nasihati pas sholatnya napa bolong-bolong itu anak nyambung gitu loh. Tapi kalau anak tidak punya pengalaman spiritual ya, kalau mau bilang ngajak haji dan umroh kan nggak semua orang punya biaya dan kesempatan toh. Tapi nek bicara yuk sowan nanggon Pak Yai ini yuk main ke pondok pesantren yuk jalan-jalan ke panti asuhan yuk. Anti mainstream loh itu. Padahal kalau dulu itu jadi tradisi orang tua itu. Bahkan di kampung-kampung punya tradisi kalau pas Syawalan atau pas Suro punya tradisi ziarah. Nah itu ziarahnya bahkan sampai yang sudah mati itu diziarahi. Bukan hanya yang hidup, yang mati pun diziarahi. Itu konsepnya adalah konsep role model, uswatun hasanah. Kalau anak tidak pernah kita upayakan, kita gandeng tangannya, anak ki orang ngerti. Sing kiai ki sapa ora ngerti, orang soleh sapa yo nggak tahu. Dosen mana, profesor mana, doktor mana, orang-orang yang memang punya komitmen untuk perjuangan Islam wal muslimin, bocah orang ngerti. Tapi kalau kita rutinitas sama anak, nih mumpung perainan, silahkan panjenengan praktek. Kita lebih betah ngajak anak kerita maupun nang pengajian. Lebih betah ngajak anak yo nang Gunung Kidul yo, melaku-melaku ke pantai, atau kita main-main ke pondok pesantren, datang ke pengajian-pengajian para alim ulama. Itu kan butuh effort juga kan. Panjenengan ngajak anak ke tempat hiburan kan mesti ono biayanya lah. Terus ketika kita ganti alternatifnya, yuk kita ke pengajian Ustadz Fulan yuk. Walah dek nang pengajian ki kudunya pakai bensin, jajan anak. Sama saja, jenengan aja ke tempat hiburan juga butuh biaya. Jadi bukan saya ngasih alternatif yang gratis, mboten. Saya justru usul tolong ditambah agendane anak ketika liburan itu jangan cuman dolan. Nanti pas mongsone wong tuane pas krisis nggak punya uang buat jalan-jalan, yang keluar dari anak itu tuntutannya meng dolan woy. Nah bapak ibumu lagi hemat, wah ora iso kanca kowe nang Gunung Kidul, masa aku ora mencak-mencak banting kursi piring pintu gelas, kacau. Dari mana anak bisa sekacau itu? Karena kita orang tua nggak pernah didik anak. Dikiranya didik anak itu alah nek sowan nggone Pak Yai dadak ngamplopi nanti terus dari mana harus bawa bingkisan ini dan itu sesuai tradisi masing-masing ya. Jenengan kalaupun sowan nggak harus bawa seperti itu. Tapi tradisi masing-masing monggo. Ketika kita mikir bahwa walah kayaknya tidak prospek, tidak menguntungkan saya main ke tempat ustadz, ke alim ulama, lebih menguntungkan saya main-main ke pantai, ke tempat wisata. Di situ ada kekeliruan dalam pemikiran. Makanya dari sini, dari keresahan ini, saya ngajak jenengan untuk yuk sama-sama kita merenung, menjaga pemikiran, menjaga perasaan, dan menjaga kegiatan anak-anak kita itu penting sekali. Sepenting kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama, tentang menjaga pemikiran. Saya kasih contoh sederhana. Menjaga pemikiran itu bagaimana kemudian anak punya prinsip hidup. Dia punya visi hidup yang jelas. Bukan soal cita-cita menjadi profesi apa. Silahkan jenengan pulang ke rumah ketemu punya anak usia berapapun silahkan tanya. Prinsip hidup kamu, visi hidup kamu apa? Kalau anak masih jawab
saya itu pengen jadi profesi tertentu, berarti anak belum paham tentang visi hidup. Nyatanya ketika kita sama-sama di pengajian, panjenengan dengan profesi yang bermacam-macam, ada Pak Dim, Pak Dokter, ada yang mungkin kontraktor, ada yang mungkin pegawai di perusahaan swasta. Kita tetap sama-sama punya visi hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan tentang profesi. Wah, saya pengen jadi tentara. Lah memang kalau sudah jadi tentara nggak sholat, kan tetap sholat. Saya mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Memang setelah jadi dokter, jadi insinyur, kamu nggak mau berangkat haji dan umroh. Itu tentang bagaimana kita memandang hidup. Hidup ini sementara, untuk beramal sebanyak-banyaknya, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Prinsip hidup itu. Anak kadang kalau nggak kita cekoi, anak itu karena konsumsi media sosialnya intens, bisa jadi lebih intens ngobrol sama HP timbang ngobrol sama bapak ibunya. Jangan heran anak itu menganggap belajar Quran atau datang ke majelis taklim itu seperti pekerjaannya para pengangguran. Kados panjenengan nganggur ini. Saya pun pengangguran. Lah kurang sibuk apa Pak Dokter, Pak Dimyati sampai kemudian ikut rawuh dalam majelis taklim ini? Sebelum saya datang ke sini pun saya izin sama panitia untuk telat. Itu pun karena masih sibuk nerima tamu dari Bekasi yang mau lihat lokasi pondok pesantren yang lagi dibangun di daerah Reco, perbatasan Kledung Temanggung. Artinya saya yakin jenengan ini bukan pengangguran. Tapi kenapa kita mau rawuh, sama-sama ngaji, sama-sama belajar untuk dapat istiqomah? Karena ini bagian dari prioritas urip. Urip itu duwe prioritas. Ora kabeh selok terus melaku-melaku. Tidak semua waktu kita dipakai hanya untuk guyon gitu loh. Kita ini orang hidup sementara gitu loh. Kapan kita mati, bekal ora cukup kan bingung. Makanya kita punya kegiatan jamaah, sholat 5 waktu, punya pengajian, punya wirid Quran, punya tadarus, macam-macam. Kenapa? Karena kita semua adalah hamba Allah tanpa melihat profesi. Panjenengan mungkin di masyarakat RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden, tapi setinggi apapun jabatan itu, nek pas azan ya sholat, nggak ada yang bedakan. Dari sini kemudian panjenengan lihat ya, cara memandang value sebuah kegiatan itu kemudian bisa menjadi ukuran bahwa generasi muda hari ini itu sejauh mana mereka beriman kepada Allah. Nabi SAW suatu momen pernah bersabda, maukah kalian pergi ke pasar beli barang mewah? Waktu itu Nabi mencontohkan 2 unta yang harganya mahal. Terus kata para sahabat, dong, waktu itu momennya kumpul sama para sahabat yang tidak terlalu kaya, ahli sufah. Kata mereka, ya maulah punya banyak uang, tiap hari belanja, belanjanya barang-barang mewah, maulah, siapa yang nggak mau? Kata Nabi SAW, kamu datang ke masjid, belajar atau membaca 1-2 ayat, nilainya, value-nya lebih mahal daripada barang berharga yang bisa kamu beli di pasar. Artinya apa? Kata Nabi SAW, dan 2 ayat lebih mahal daripada 2 barang mewah. 3 ayat lebih mahal daripada 3 barang mewah. 4 ayat lebih mahal dari 4 barang mewah. Dan sejumlah ayat yang kalian pelajari lebih mahal daripada jumlah barang mewah yang kalian beli di pasar. Hari ini kalau ada di antara anak kita atau bahkan kita sebagai orang tua menganggap belajar agama itu tidak profitable, orang menguntungkan belas,
maka itu merupakan penyakit pemikiran, di mana kemudian pemikiran kita lebih dekat kepada materialis ketimbang pemikiran yang islami. Kalau Islam itu memandang value bukan hanya soal harga di dunia, tapi bahkan fadilah di akhirat gitu loh. Seperti kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah kalau kita 2 rakaat orang nambah tabungan, nggak dapat amplopan, nggak ada bantuan yang ketok moto, ya kan yang males toh. Mau bangun sebelum subuh. Itulah bedanya orang beriman dan orang kafir gitu loh. Lah kalau kita memandang Quran ini adalah pekerjaan pengangguran, wah sing rawuh nang selapanan kuwi lak nganggur. Nek saya lo sibuk ya ora iso mangkat pengajian. Dikiranya kemudian orang-orang yang belajar Quran itu karena memang melarat, orang duwe penggawean, nganggur, akhirnya ya wis lah timbang nganggur aku tak melu pengajian. Itu pemahaman orang-orang yang tidak punya iman. Nun sewu. Karena orang beriman, sesibuk apapun mereka akan serius belajar agama dengan profesi apapun. Orang yang kemudian punya iman, bagaimanapun kondisi krisis ekonomi yang mereka punya, mereka akan nabung untuk korban. Mereka akan nabung, ya kalau kapan rezeki berangkat haji atau umroh. Profesi apapun. Makanya kan kalau panjenengan lihat media sosial, ada yang tukang bersih-bersih, ada yang office boy, ada yang pedagang sayur, macam-macam. Ada yang kemudian effort sekali, berjuang begitu keras, nabung untuk bisa langsung sujud di depan Ka'bah. Atas dasar apa orang bisa punya semangat sebesar itu? Karena keimanan. Lah hari ini generasi muda kita, karena pemikirannya itu terlalu kotor dengan konten-konten yang ada di media sosial, keimanan itu hampir hilang. Malah nang masjid untungnya opo sih gitu loh. Mending aku trading saham, mending aku opolah slot, judol, untungnya lebih jelas kelihatan mata. Lah timbang sholat di masjid, datang pengajian, belajar Quran, terus isin, kemudian susah, koyo nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa itu karena kita ngelihatnya pakai mata materialis. Dikiranya nggak dapat apa-apa. Kalau pandangan orang beriman, sekedar masuk masjid saja niat iktikaf, saldo pahalanya munda. Majelis taklim dinaungi malaikat. Ikan-ikan di lautan sampai beristighfar memohonkan ampun untuk mereka yang rawuh di majelis taklim. Ya siapa yang rumongso nggak punya dosa? Semua kita punya dosa. Fadilah-fadilah itu yang buat kita semangat untuk kemudian datang ke majelis taklim seperti ini. Menjaga pemikiran seperti ini itu bukan tentang materialis saja. Banyak sekali pemahaman yang kemudian menyimpang, yang kita nggak mungkin bisa menverifikasi mana yang benar, mana yang salah, kecuali kita punya pakem, kita punya Islam dulu, oke? Baru kemudian dengan Islam ini kita timbang itu salah apa benar ya. Dan yang namanya manusia, seateisnya ateis, mereka tetap punya keyakinan. Setidaknya meyakini ateis itu adalah pemikiran yang benar, itu pun keyakinan. Jadi yang namanya manusia tidak mungkin tidak punya keyakinan. Orang yang bilang alas podo wae lah kabeh agama ki nyembah Gusti Tuhan, kabeh tujuannya swarga. Enggak bener, salah itu. Pemikiran pluralisme seperti itu sesat. Bahkan sudah keluar fatwa MUI-nya itu pemikiran yang sesat. Kalau kita karena saking minimnya kita mempelajari agama sendiri,
bodone nemen. Wawasan kita tentang agama Islam itu secetek anak TK hari ini tentang ilmu pengetahuan umum. Disitulah kemudian kita akan merasa bingung, terombang-ambing. Cuman ngikutin yang viral, tren sosial di masyarakat apa yang lagi hype, terus kita ikut-ikutan. Makanya orang beriman itu di saat orang-orang yang tidak punya iman itu bingung, orang beriman itu bisa tetap khusyuk dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga pemikiran itu akan dikaji dalam, kalau di kampus berarti Fakultas Usuluddin, dalam 3 ruang besar. Yang pertama tentang teologi ketuhanan. Tuhan seperti apa yang paling layak disembah? Sederhananya, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjamin rezeki kita di dunia, dan Tuhan yang memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Biar bahagia kita itu komplit dunia akhirat. Kalau Tuhan jangankan untuk menciptakan kita saja nggak bisa, bahkan Tuhannya dilahirkan dari rahim seorang perempuan, apa layak dituhankan? Enggak. Kalau Tuhannya wujudnya berupa pohon besar, batu besar, perapatan atau sing nunggoni pantai selatan yang tidak bisa maringi kita rezeki, ketenangan hidup, bahagia, anak dan sebagainya, untuk apa ditakuti? Kalau Tuhan yang kemudian kita sembah tidak bisa jamin kita masuk surga, lah nggak layak dituhankan. Itu kajiannya mendalam sekali. Kalau kita puluhan tahun ngaji nggak pernah nyinggung fundamental ini, berarti kita tersesat di majelis taklim. Nggak pernah ngaji kita berarti, karena ini hal yang sangat fundamental. Kita berislam itu kan karena mengakui la ilaha illallah. Apa alasannya Allah itu paling layak disembah? Itu dikaji sangat mendasar dan sangat tajam dialognya. Kalau kita buka Quran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu diskusi panjang lebar sama orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani mentuhankan apa? Versi kita orang Islam bukan itu Tuhannya. Diskusi panjang lebar, silakan baca Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Al-An'am, Al-A'raf, itu diskusinya sama orang musyrik. Orang musyrik yang tidak cukup Tuhan satu tok itu kurang. Ibaratnya kita kalau punya orang dalam, makin banyak ordalnya makin lancar gitu loh. Jadi kalau musyrik itu konsepnya nek iso Tuhane punjul saka siji, nek iso yo apik gitu loh. Ya kayak Tuhan paling besar Allah, Tuhan kecil yang lain makin banyak makin bagus. Nggak terima kita, sesat itu. Bahkan orang yang mentuhankan lebih dari satu itu orang tahu mikir, seperti Al-An'am, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Nggak mikir berarti. Nanti masuk Al-Anfal atau Taubah, diskusi sama orang-orang munafik, sholat meng pura-pura, pakai kerudung cuman pura-pura, terus datang pengajian cuman pura-pura. Orang munafik pura-pura, yang ditipu dirinya sendiri, karena nanti di akhirat semua pura-pura itu sia-sia, tidak jadi amal soleh. Itu diskusi panjang lebar, itu 10 juz itu di dalam Quran. Lah kalau kita majelis taklim nggak pernah nyinggung 1-2 ayat dari 10 juz itu kan eman sekali. Sayang sekali majelis taklim kita tidak dipenuhi dengan argumentasi-argumentasi yang kuat yang mendukung bahwa Islam ini agama yang paling rasional. Islam ini agama yang paling masuk akal. Agama yang lain wis ora karuan. Tuhan ono telu lah, Tuhan ada yang di langit, ada yang di bumi lah, ada Tuhan apa koyo film Avatar itu loh. Ada dewa. Dewa itu kan konsep Tuhan, dewa itu. Ada dewa matahari, dewa ini, dewa itu. Sayangnya anak-anak kita karena konsumsi gadgetnya ini banyak, film-film, game-game, napa meleh ya? Tongkrongan, sing sakniki jenenge podcast, isine ngono kuwi kabeh sampah semuanya. Sampah dalam pengertian merusak
pemikiran orang Islam yang lurus gitu loh. Lah gimana buka film kartun isinya dewa matahari, dewa bulan, dewa langit, dewa bumi. Bahkan zaman saya kecil enggak, pasti jenengan juga resani. Ada apa manusia siluman, setengah manusia setengah kera yang katanya bisa sampai ke langit, bisa merubah catatan takdirnya sehingga tidak bisa mati, yang diarani apa keras sakti. Itu zaman saya kecil film-film syirik kayak gitu payu, apalagi sampai hari ini wah lebih ngawur lagi kesyirikannya. Dan itu anak-anak kita terpapar lah, sudah terpapar tercemari dengan polusi itu tidak pernah difilter. Dijak pengajian tidak tertarik, diajak belajar Quran dilihat tidak profitable, was manfaatnya apa, tidak meningkatkan karir saya, semuanya diukur dengan materi. Itu kan di titik terendah seorang muslim itu ngaku beriman kok kon ngaji Quran malas, suruh belajar Islam tidak tertarik. Jadi Islam versinya sopo gitu. Kalau bukan versi Quran yang kita ajak ngaji kok nggak tertarik gitu loh. Kan normalnya orang itu Islam, yakin Quran itu firman Tuhan, dia akan menuntut Quran, apa yang semua menjadi keresahannya itu harus dijawab Al-Quran. Kan harusnya gitu. Karena dia yakin Quran yang paling benar. Tapi ada orang Islam itu yang ngaku Islam itu benar, Quran itu firman Tuhan, tapi diajak baca Quran, ngaji Quran kok ora semangat. Nah, terus atas dasar apa dia meyakini Islam itu benar? Ini tentang pemikiran. Tadi kan saya nyebutkan 3 ruang besar. Ruang pertama tentang teologi ketuhanan, ruang kedua tentang nubuat kenabian, ruang ketiga tentang alam gaib. Karena materinya masih ada yang lain, ini nggak saya singgung. Intinya bagaimana membuktikan seorang nabi itu benar-benar utusan Allah. Yang ketiga, alam gaib itu menvalidasi benar nggak sudah ada surga dan neraka. Jangan-jangan sia-sia ini. Saya sudah sholat 5 waktu, sudah umroh berkali-kali, sudah haji, ternyata sampai sana zong, surga neraka nggak ada, orang sido, walas kadung. Ada juga bisa jadi manusia yang hidupnya di dunia itu menjagani, wah siapa tahu sudah ada surga dan neraka, wis tak sholat lah. Engko nek ora ono kan sing penting aku wis duwe tabungan sholat. Orang yang jajal-jajal seperti itu, orang yang imannya nyoba-nyoba, siapa tahu, itu tidak disebut beriman. Jenenge iman kuwi mantep. Jenenge mantep itu yakin 100%. Seperti jenengan tahu Masjid Al-Islah ini lokasinya ada di pundi niki? Madukoro. Ngoten nggih? Ada di Madukoro. Seberapa yakin kita masjid ini ada di Madukoro? Ya kayaknya sih 50%-an. Kuwi urung yakin gue. Sampai 100% saya yakin pasti di Madukoro, itulah keimanan. 100% saya yakin ada surga dan neraka walaupun saya belum lihat, tapi ada data, ada bukti, ada argumentasi rasional, ada testimoni. Data-data ini yang kemudian buat kita yakin. Harus yakin 100% dong. Itu fungsinya majelis taklim. Nah, kalau majelis taklim tidak menyentuh sampai di titik itu yang tadi saya singgung, kita sudah terlalu jauh disorientasinya. Makanya nggak gumun, pengajian kok ono dangdut koplo, urutan apa itu loh, acara pengajian kok ono dangdutan sing saru-saru gitu. Ya jangan heran, karena setiap kali pengajian tidak pernah disinggung tentang standar moral, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang taat, mana yang maksiat, nggak pernah disinggung. Ya cuman sekedar entertain lah, hiburan lah, ngundang sing paling lucu,
panganannya, kemudian snacknya yang paling enak, ya sudah dinikmati bareng-bareng. Perkara kuwi saru ora saru, apik ora apik, ora urusan. Itulah gimana ya, titik di mana majelis taklim fungsinya sebagai penjaga pemikiran itu hilang. Masuk ke poin yang kedua tentang menjaga perasaan. Menjaga perasaan ini penting karena orang yang punya banyak wawasan ketika mengalami sebuah kejadian, katakanlah sing ora enak lah, ujian musibah, bencana, tidak selalu akal itu kemudian bisa nalar secara logis. Misalkan saudara-saudara kita yang kemarin kena bencana di Aceh. Nah, sebelum bencana kan mungkin redaksi tentang sabar, syukur, menerima semua ketetapan ini adalah aturan Gusti Allah, itu kan sudah khatam. Tapi giliran banjir, longsor, rumah hilang, kendaraannya hilang, sak keluargane hilang kabeh. Itu carane sabar piye? Carane sabar piye? Itu seorang nganggo teori. Itu carane noto hati. Gimana hati kita tetap yakin ini bagian dari ketetapannya Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kira-kira Allah yang maha pengasih penyayang itu memang mau menelantarkan kita dengan musibah itu? Itu yang kita bilang pasti ada hikmahnya. Tapi perkara itu nanti ada hikmah, wong saiki musibah, gimana menata perasaan agar bisa tetap ridho dengan ketetapan Allah? Itu orang-orang beriman itu. Makanya menata perasaan ini, cara paling mudah kita mengajarkan kepada anak-anak kita adalah dengan cara menceritakan perjalanan hidup orang-orang soleh terdahulu. Saya kasih contoh dengan konteks majelis taklim. Ada sahabat mulia yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini dari Yaman, datang ke Madinah, numpang di masjid, disebut ahli sufah. Abu Hurairah itu ketika Nabi SAW wafat, beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis, kurang lebih 5.000 hadis, yang jumlahnya lebih banyak dari hadis yang dihafal istri Nabi, lebih banyak dari Abu Bakar Umar, sahabat mulia setelah Nabi SAW. Sehingga tidak heran sampai detik ini kaum-kaum orientalis, orang-orang yang tidak suka Islam, menuduh Abu Hurairah bohong. Ngapusi sampean, wong bojone Nabi SAW saja ngapal hadis tidak sebanyak sampean. Abu Bakar yang Islamnya paling pertama dari sampean aja tidak sebanyak itu. Mesti banyak yang kamu palsukan. Itu dituduh ke Abu Hurairah. Dan ketika tuduhan itu kemudian terbukti, konsekuensinya abot. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, kalau ternyata beliau dusta, waliyadzubillah, dan itu tidak mungkin, maka banyak ajaran Islam yang akan terhapus karena tidak valid. Itu merupakan wahyu perkataan Nabi SAW. Jadi konsekuensinya berat. Makanya ketika kaum orientalis tahu ini titik matinya kaum muslimin, diserang habis-habisan. Dan tuduhan itu bukan hanya hari ini, bukan cuman orang-orang liberal di kampus-kampus Islam, bukan. Dari sejak Abu Hurairah hidup, tuduhan ini sudah sampai ke kuping beliau. Kata Abu Hurairah menjawab tuduhan itu, menuduh kok banyak sekali hadis yang kamu hafal. Wong dulu saja istri sahabat Abu Bakar Umar tidak sebanyak itu. Kata Abu Hurairah, saya itu pendatang. Orang pribumi Madinah yang punya sawah, kebun, mereka sibuk ngurus kebun. Aku ora duwe kebun. Orang-orang muhajirin yang dari Mekah ke Madinah rata-rata jadi pedagang, sibuk di pasar. Makanya ketika mereka sibuk jualan di pasar, sibuk ngurus kebun, aku sibuk di masjid.
datang ke majelis taklim, ngapal Quran, ngapal hadis. Makanya saya hafal apa yang tidak mereka hafal, saya hadir majelis taklim yang tidak mereka hadiri. Masuk akal. Selain itu, Abu Hurairah suatu ketika pernah ditawarin oleh Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau membentang sorbannya. Kemudian Abu Hurairah membentangkan sorbannya, sambil kemudian Abu Hurairah curhat, ya Rasulullah, saya kok ngapal hadisnya panjenengan, sok kadang kelalen, kadang lupa, ngapal lupa. Oh ya sudah, sini tak doakan, didoakan sinten? Didoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar hafalannya kuat. Setelah didoakan, sorbannya diambil, dipeluk Abu Hurairah. Sejak saat itu kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa satupun hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi secara logika Abu Hurairah ini pancen rajin. Wong uripe nang masjid tok, ngapal Quran, ngapal hadis. Kemudian secara mukjizat, Abu Hurairah itu mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditungake ora iso lali, mukjizat. Justru kalau Abu Hurairah lali, malah mukjizatnya batal, malah tidak terbukti mukjizatnya Nabi. Maka dari situ kemudian rutinitas Abu Hurairah hari-harinya hanya ngaji, ngapal Quran, ngapal hadis. Hari ini muncul orang-orang yang materialis lalu menilai santri-santri di pondok atau kemudian anak-anak yang kerjaannya cuman baca Quran, ngapal hadis, dianggap masa depannya suram. Koyoke tidak patek prospek, pinter ngaji, pinter maca kitab kuning, kok kayaknya karirnya tidak begitu cerah gitu. Kalau ukuran karir itu keuntungan materi dunia, mungkin iya. Tapi kalau karir itu kita anggap sebagai dunia akhirat dan ingin meniru Abu Hurairah, hari ini siapa yang belum pernah kerungu Abu Hurairah jal? Seumat muslim sedunia kabeh ngerti Abu Hurairah, walaupun tidak pernah tahu Abu Hurairah ki artine apa, jenenge sapa kok aneh men Abu Hurairah. Tapi angger maca hadis mesti ketemu jenenge. Fadilahnya apa enggak ngalah-ngalahin yang gajinya miliaran? Apa enggak ngalah-ngalahin yang punya SPPG hari ini? SPPG kan baru wingi kae. Abu Hurairah dari 14 abad yang lalu sampai kiamat namanya akan terus disebut. Sing duwe SPPG program MBG ini Pak Prabowo kan cuman pas beliau jabat aja. Beliau selesai jabat yo mbah presiden berikutnya lanjut apa enggak. Kalau cuman ngukur keuntungan materi, kita umur hanya 60-70 tahun. Kalau pengen pahala ngalir sepanjang abad, yang diwariskan yo ilmu. Abu Hurairah itu melarate nemen. Saking nemennya itu sering Abu Hurairah itu mengkurap di masjid, nahan lambungnya ini karena kelaparan. Dikira orang semaput. Kamu ngapain? Aliren. Saking lapare orang duwe panganan, akhirnya harus ngempet lambungnya biar nggak kerasa lapar. Abu Hurairah cerita, saya itu karena di Madinah nggak punya dulur, nggak punya siapa-siapa, numpang urip nang masjid, disebut ahli sufa. Itu sering sok kadang ketemu orang di luar masjid itu sengaja takon iki ayat tafsirnya apa ya. Tapi waktu tanya itu aku ngerti jane tafsirnya apa. Ning aku berharap moga-moga orangnya ngampir ke aku nang omahe. Berharap biar diampir ke rumahnya, biar disuguhi. Kedaden pernah sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ayat ini tafsirnya apa ya? Kata Abu Hurairah, cerita sendiri. Kata Abu Hurairah,
janjane aku ora patek niat takon, wis pengen diampirke nang omahe biar dapat suguhan. Ternyata Abu Bakar tidak begitu peka, ditinggal lunga. Waduh, gagal. Tanya Umar, Umar lewat. Umar juga tidak ngampir ke rumahnya, gagal. Berikutnya yang datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat mukanya Abu Hurairah, mungkin Nabi SAW yang ngerti ki muka wong-wong kaliren, muka orang kelaparan. Sama Nabi SAW disenyumi Abu Hurairah, ya belum sempat taken terus ayo pinarak ke rumah. Wes alhamdulillah disuruh pinarak ke rumah. Sampai di rumah ada satu teko isinya susu, ya sih, dapat susu. Wah, sumringah Abu Hurairah, lapar, jarang makan enak. Ya jangankan makan enak, ya untung jamin perut ini napa terisi saja belum tentu. Dapat satu teko susu. Nabi SAW kemudian tanya, itu teman-temanmu di masjid ada berapa orang? Panggilin semuanya ke rumah. Waduh, lah ini cuma satu teko, buat aku tok aja kurang. Lah kok suruh manggil temennya yang di masjid, jumlahnya padahal puluhan. Waduh ya, karena disuruh, nggak punya pilihan, dipanggil sampai ke rumah. Tradisi ini orang Arab dan itu tradisi Islam. Orang yang pegang makanan nawari itu makan minumnya terakhir. Jadi posisi yang megang teko Abu Hurairah, kancane do teko nang omah Nabi SAW. Allah wis ora kebagian ini pikirannya omong sak teko, orang datang satu rumah. Akhirnya apa? Dielingke kepada teman-temannya, satu persatu minum sampai glegen, minum lagi sampai puas, minum lagi, wes banyak gitu, sampai kemudian selesai. Tinggal Nabi SAW dan Abu Hurairah. Kata Nabi SAW sambil senyum, wahai Abu Hurairah, tinggal kita berdua ini. Gimana? Silahkan kamu minum. Nabi nyuruh Abu Hurairah minum. Alhamdulillah masih dapat diminum. Sudah minum lagi, sudah minum lagi, minum terus sampai Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, full, wes gak ada tempat buat minum lagi. Sudah, setelah Abu Hurairah minum, baru Nabi SAW minum. Mukjizat tentang makanan yang gak habis itu kan banyak ya, bukan cuma ini tok, banyak sekali momennya. Dan ini salah satu menjadi mukjizat Nabi SAW. Mukjizat itu adalah ketentuan alam semesta dari Tuhan yang seharusnya seperti apa, tetapi diubah dalam beberapa saat. Seharusnya api itu membakar, tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, api itu dibuat Allah tidak membakar. Seharusnya tongkat tidak bisa berubah jadi ular, tapi ketika Nabi Musa melawan para penyihir, tongkatnya Allah izinkan berubah jadi ular. Itu mukjizat. Seperti itu konsep mukjizat. Surat dinas resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Dan itu hal yang biasa. Walaupun kita lihat sebagai sebuah keajaiban, tapi hal itu tidak diwariskan. Nabi tidak ngajari kepada para sahabat, gini-gini, tak warai wiridan amalan mensusumu rantai entek, biar berasmu rasa tuku nang warung, amalan iki ora ono. Nabi tidak pernah ngajari wiridan amalan yang sekti-sekti seperti itu. Semua yang modelnya sekti seperti itu mesti dari dukun setan. Kalau belajar syariat Islam, yang diajari mesti baca Quran, baca hadis Nabi SAW. Sing sekti-sekti ora payu. Ngono kuwi kan payu karena dukun, jualan. Tapi kalau belajar Islam, tidak ada kesaktian yang Nabi wariskan. Nabi itu sakti sekali. Bulan saja dibelah. Itu saktinya kurang apa coba? Nabi Isra Mi'raj itu ngalah ke astronot NASA hari ini. Elon Musk yang punya program antariksa itu yuk kalah jauh.
Nabi SAW tuh tembus 7 langit sampai Sidratul Muntaha. Hari ini astronot baru sampai langit pertama saja itu sudah susah payah. Kurang sekti apa Nabi itu? Tapi tidak diajarkan. Karena Islam bukan tentang kesaktian. Islam itu tentang ilmu, Iqra. Makanya kita kalau majelis taklim, ini kan warisannya Nabi nih. Majelis taklim ini warisannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat majelis taklim ini cuma rutinitas, penggaweane wong pensiun lan pengangguran, berarti kita kok koyo-koyo terlalu kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Karena ini yang beliau pertaruhkan nyawanya, kampung halamannya, diusir sampai ke Mekah, sampai perang berjilid-jilid, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Tabuk, dan seterusnya. Itu memperjuangkan apa? Memperjuangkan Quran. Hari ini kalau ada anak kita yang kita ajak belajar Quran kok nggak mau, ya mungkin cara saya tak tempeleng itu. Kok kurang ajar sekali kamu. Quran ini Nabi perjuangkan urip matinya. Kok bisa-bisanya hari ini kamu tak ajak untuk belajar Quran kok nggak mau. Bahkan sampai punya pikiran, wah Quran kayaknya tidak terlalu profit, tidak menguntungkan. Itu saking kurang ajarnya pemikiran materialis kalau sudah masuk ke pikirannya anak-anak kita. Nah, dari perjalanan sejarah orang-orang soleh, kita orang beriman itu bisa mendidik generasi muda untuk menjaga perasaan. Jadi tidak perlu merasa paling susah, karena orang dulu banyak yang lebih susah. Tidak perlu merasa paling miskin. Orang soleh dulu yang lebih soleh dari kita banyak yang lebih miskin. Tidak perlu merasa nelongso, tidak perlu merasa tidak bahagia. Itu hanya perasaanmu saja. Orang lebih susah banyak, orang yang tidak punya keluarga banyak. Kita hari ini punya orang tua genep, bisa sekolah, alhamdulillah. Kok merasa masih tidak bisa bersyukur? Jadi noto perasaan itu caranya dengan melihat kisah orang-orang soleh terdahulu. Biar kita ini merasa tertampar gitu loh. Kok hidup di dunia cuma nyari bekal bertemu Allah saja kok gengsinya ora karuan gitu loh. Kalau mau makan saja harus nang restoran maupun nang kafe. Ibarat dulu Abu Hurairah saja ceritanya harus pura-pura nanya, matur nun kata Bu, matur nun. Punya tahu kalau saya sampai berbusa-busa. Abu Hurairah saja yang dulu untuk makan saja itu harus pura-pura nanya biar diundang ke rumah Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW. Hari ini perkara makan saja jadi perkara nang omawi. Ibunya lupa nggak buatkan kopi, lupa nggak masak masakan kesukaannya suami, punya perkara ini bisa seminggu, sesasi. Kenapa kita memperunya masalah yang seharusnya bukan masalah? Gitu. Karena bisa jadi visi hidup kita sudah salah. Makanya ketika majelis taklim seperti ini, kita kembali kemudian tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menasehati, mewasiatkan kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Yang sabar di dunia ini sementara. Sak rekoso-rekosonya kita, Nabi SAW hidupnya lebih susah dari kita. Jadi alhamdulillah, apa yang ada dinikmati. Nggak ada yo diikhtiari. Kerja apa ono sing halal, bismillah gitu. Tidak perlu kemudian neko-neko sampai kemudian nabrak halal haram. Yang terakhir sebagai penutup tentang menjaga kegiatan musim liburan. Nek punya anak mondok di rumah pulang nggak pondokan. Mungkin anak kalau sekolah umum yang biasanya pagi berangkat sekolah sekarang di rumah sama orang tua. Kita orang tua punya kewajiban nata kegiatan anak. Yuk anak pagi bakto subuh ngapain? Sebelum subuh bangun jam berapa? Habis subuh wiridannya apa? Nanti sudah terbit matahari mau dolan silaturahim ke siapa? Nanti waktu duha mau olahraga apa? Kita orang tua punya tanggung jawab. Itu anak bocah urung iso mikir. Walaupun dia katakanlah sudah SMP SMA, kalau cuma ngikutin temen-temen nih sayang
Sayang sekali. Kalau sudah kumpul sama teman-teman nyun sewu, terbiasa ngumbar aurat, terbiasa ngomong yang kotor, terbiasa interaksi yang bahasanya kita ora patut lah. Kalau anak sudah terbiasa maksiat, nanti kemudian rembetannya nyepelek ke syariat. Awalnya nang sekolah, nang pondok sergep jamaah, terus nang omah jadi males jamaah, ora popo ora jamaah kan ora wajib, yang penting sholat. Tapi mulai dari ora jamaah dadine ngundur-ngundur waktu sholat. Ngundur-ngundur waktu sholat akhirnya mulai nyepeleke wes ora sholat siji loro ora popo. Bertahap. Jenenge setan ku yo pinter yo. Setan itu hidupnya lebih lama dari kita. Usia setan itu lebih banyak daripada usia manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi setan yang godani kita, anak-anak kita hari ini setan koncone buyute kita dulu. Jadi potongan dulu buyutmu, tak godani iki terus terperosok ke maksiat, ya paling anak putune kurang lebih podo. Pengalamannya banyak setan itu. Makanya kita sebagai manusia tetap butuh noto kegiatan yang positif, terutama untuk anak-anak. Tidak harus selalu ngaji pengajian, tidak harus ya. Yang penting positif, olahraga bareng, silaturahim, belajar hal-hal baru, meningkatkan skill sopo wae lah. Yang penting orang tua ikut andil. Jangan kemudian anak-anak dicul, apalagi dilepas. Tapi dilepas karo nyekel HP. Wah iki musibah, sumber musibah saka iki. Lah Ustadz kayak kan nang HP kan ya ono pengajian, ya ono ilmu Quran, tafsir, ngapunten. Panjenengan kalau punya Instagram, punya TikTok, pertama kali buka niku kan sing FYP, sing viral. Kinten-kinten sik viral ngoten niku sik pengajian napa sing joget-joget orang genah. Sing viral ki pasti sing kontroversi, yang sesuai algoritma yang punya aplikasi platform itu kan, yang punya orang nggak sholat, ngapunten gitu loh. Jadi kalau kita cel anak-anak kita konsumsi konten-konten yang viral, dan yang viral itu biasanya ora karuan, nggak jelas, kita nggak bicara agama, bahkan ora patut. Masa iya anak sekarang itu do pinter joget. Nah kalau joget, kalau profesinya jadi wanita biduan, itu ya linier. Tapi apa anak kita mau kita suruh jual dirinya? Kan enggak. Itu kan saru banget. Di budaya tradisi kita bahkan tidak diajarkan seperti itu. Makanya dampak perkembangan teknologi kepada perkembangan anak-anak kita hari ini menjadi renungan tersendiri bagi seluruh orang tua. Makanya tadi dari surat Muhammad ayat 19, konsep ilmu, konsep la ilaha illallah itu mendasari sebelum kita wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sebelum kita berkarya, beramal soleh, profesi apapun, ilmu dan la ilaha illallah ini sudah harus mapan. Bagaimana memapankan ilmu dan tauhid kepada generasi muda? Caranya satu, menjaga pemikiran. Yang kedua, menjaga perasaan agar tetap ridho dengan semua ketetapan Allah. Dan yang ketiga, menjaga kegiatan agar kegiatan anak-anak kita bisa terus positif. Orang tua, saya cerita Imam Malik tadi, yang gandeng Imam Malik ketemu gurunya siapa? Orang tuanya. Ibnu Abbas bisa jadi ahli Quran itu yang bimbing siapa? Orang tua. Maka orang tua kalau sudah alah ora popo lah, yang penting kok pekerjaannya sudah terjamin. Terjamin pekerjaan itu bukan berarti tugas kita sebagai orang tua mendidik itu selesai, enggak. Anak sudah kerja nih ora tahu sholat, kuwi tanggungannya orang tua. Tetep ngeleki anak. Piye nak subuhanmu wis urung? Pertanyaan sederhana, tapi anak merasa terus diperhatikan orang tua, itu menjadi hal yang penting. Rukun iman, rukun Islam, hal-hal pokok
Kita nggak bicara yang jelimet-jelimet, perkara sholat aja nak, dijaga sholatnya, profesi apapun, sebesar apapun gaji yang kamu terima, sholat, nutup aurat, jangan sampai ditinggal. Yang sedikit ini semoga ada manfaatnya. Kurang lebih sudah 1 jam. Apa yang kita kaji pagi ini moga-moga menjadi tambahan ilmu, terutama buat para orang tua yang notabene hadir di majelis taklim ini, buat saya yang bicara, jenengan yang mendengarkan, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu tandanya bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya istiqomah, nikmatnya tentreme urip, nikmatnya kita hidup tentram apapun kondisi dunia yang terjadi. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti ada hikmahnya. Kewajiban kita menjalankan rukun, kewajiban kita meninggalkan maksiat larangan, tetap kita lakukan sebagai hamba Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua, anak turunan kami. Allah, jadikan mereka orang-orang yang terus menyembah-Mu sampai akhir hidupnya ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal balaa'a waz zalazila wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin. Allahumma ja'al hadzal balada amina wa junubna wa banina na'budal asnam. Ya Allah, lindungi negara kami, buat ayam, tentrem, baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur, dan jauhkan anak kami dari segala macam bentuk maksiat, kesyirikan dan kekufuran. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.